Baginya, filsafat dan agama bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Kindi melihat filsafat sebagai upaya manusia untuk memahami kebenaran secara rasional dan sistematis, sementara agama merupakan wahyu ilahi yang memberikan kebenaran yang lebih tinggi. Al-Kindi berusaha menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, dengan keyakinan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran tentang alam semesta dan Sang Pencipta. Filsafat dengan metode berpikir logis dan sistematikanya mampu menggali makna yang lebih tersembunyi dalam teks-teks agama. Al-Kindi percaya bahwa dengan menggunakan akal dan nalar, manusia dapat menemukan bukti-bukti rasional yang mendukung kebenaran ajaran agama. Dengan demikian, pemahaman agama tidak hanya didasarkan pada iman semata, tetapi pada pemahaman intelektual yang mendalam. Nah, intinya, menurut Al-Kindi, filsafat ini berfungsi sebagai yang pertama, penjelas. Filsafat membantu menjelaskan konsep-konsep agama yang mungkin sulit dipahami secara literal. Yang kedua, penguat. Filsafat memberikan argumen rasional yang memperkuat kebenaran ajaran agama. Nah, yang ketiga ini, pembeda. Filsafat membantu membedakan antara pemahaman yang benar dan yang salah tentang agama. Dalam pandangannya, etika dan moralitas sangat terkait dengan alam semesta dan fitrah manusia. Ia menekankan pentingnya akal dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moral. Ar-Razi berargumen bahwa tindakan moral yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan alam semesta. Salah satu ciri khas pemikiran Al-Razi adalah penekanannya pada naturalisme. Ia melihat moralitas sebagai bagian dari integral dari tatanan alam semesta. Pandangan ini berbeda dengan beberapa filsuf kontemporernya yang lebih menekankan pada wahyu atau otoritas agama dalam menentukan nilai-nilai moral. Perbedaan lain yang mencolok adalah pendekatan Al-Razi yang rasional. Ia mendorong setiap individu untuk menggunakan akal mereka sendiri dalam menilai tindakan moral, bukan sekedar mengikuti tradisi atau dogma saja gitu. Pendekatan rasional ini membuatnya seringkali berbeda pendapat dengan para ulama pada zamannya. Al-Farabi, seorang filsuf muslim yang sangat berpengaruh, memiliki pandangan yang mendalam tentang konsep kota ideal atau yang dikenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Fadilah. Bagi Al-Farabi, kota ideal itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah komunitas yang terorganisir dengan baik, di mana setiap individu berkontribusi untuk mencapai kebahagiaan bersama. Nah, ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi, yang pertama itu kepemimpinan yang arif. Kota ideal dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana atau arif dan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat dan agama. Nah, pemimpin ini tuh berperan sebagai panutan dan pengarah bagi seluruh warga menuju kebaikan. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan menjadi prinsip dasar dalam kota ideal. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Keadilan ini meliputi distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan perlindungan hukum. Nah, yang ketiga, kerjasama dan solidaritas. Warga kota ideal bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebahagiaan. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain, menciptakan ikatan sosial yang kuat. Nah, ciri yang keempat yaitu pengetahuan dan kebajikan. Pengetahuan dan kebajikan menjadi landasan kehidupan di kota ideal. Warga didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta mengamalkan nilai-nilai moral yang luhur. Yang kelima, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Kota ideal tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi, tetapi juga memperhatikan kehidupan akhirat. Warga diajarkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan spiritual. Nah, kota ideal dirancang untuk memfasilitasi pencapaian kebahagiaan ini dengan cara satu, menyediakan lingkungan yang kondusif. Kota ideal memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi pertumbuhan pribadi setiap warga. Yang kedua, memupuk nilai luhur. Melalui pendidikan dan pengajaran, kota ideal menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Yang ketiga, memungkinkan partisipasi aktif. Warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial sehingga mereka merasa memiliki peran penting dalam pembangunan kota. Nah, yang keempat ini menghasilkan kehidupan yang harmonis. Dengan adanya kerjasama dan solidaritas, warga dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Ikhwan al-Safa, sebuah kelompok intelektual pada abad ke-10 Masehi, dikenal karena upaya mereka dalam menyatukan berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sains, dan agama. Pendekatan ensiklopedis yang mereka gunakan memungkinkan mereka untuk menyusun sebuah sistem pengetahuan yang komprehensif. Metode yang digunakan yang pertama, pengumpulan dan sintesis ilmu pengetahuan. Ikhwan al-Safa mengumpulkan berbagai pengetahuan dari berbagai sumber, baik dari tradisi Islam, Yunani, Persia, maupun India. Mereka kemudian
mensintesiskan pengetahuan tersebut menjadi sebuah sistem yang koheren. Yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan. Mereka mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam berbagai cabang seperti matematika, astronomi, musik, etika, dan metafisika. Setiap cabang ilmu dijelaskan secara sistematis dan saling terkait. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan sederhana. Meskipun membahas topik-topik yang kompleks, Ikhwan Al-Safa berusaha menyajikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Mereka menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dan menggunakan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Yang keempat, penekanan pada keterkaitan semua ilmu. Ikhwan Al-Safa melihat semua ilmu pengetahuan sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling terkait. Mereka percaya nih bahwa pemahaman yang mendalam terhadap satu cabang ilmu akan membantu pemahaman terhadap cabang ilmu lainnya, gitu. Nah, bagi Ikhwan Al-Safa, akal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kebenaran. Mereka percaya bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk memahami alam semesta dan dirinya sendiri. Namun, akal tidaklah sempurna dan perlu dibimbing oleh wahyu. Nah, Ikhwan Al-Safa mengakui bahwa akal memiliki keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Oleh karena itu, manusia perlu beriman pada hal-hal yang melampaui jangkauan akal. Teori emanasi Ibnu Sina adalah sebuah konsep kosmologi yang menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Ibnu Sina berpendapat bahwa alam semesta ini bukanlah hasil dari tindakan penciptaan yang terpisah dari sang pencipta, melainkan merupakan sebuah pancaran atau emanasi dari keberadaan Tuhan yang Esa. Nah, adapun pengaruh terhadap pandangan ontologis, teori emanasi ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pandangan ontologis Ibnu Sina, terutama dalam hal pemahamannya tentang Tuhan dan alam semesta. Yang pertama, Tuhan sebagai prinsip pertama. Tuhan dipandang sebagai prinsip pertama dan satu-satunya yang menjadi sumber segala keberadaan. Tidak ada jurang pemisah yang mutlak antara Tuhan dan alam semesta. Karena alam semesta pada dasarnya adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kesatuan eksistensi. Semua yang ada di alam semesta ini pada dasarnya adalah satu kesatuan eksistensi. Tidak ada kekosongan atau ketiadaan di antara berbagai tingkatan keberadaan. Yang ketiga, gradasionalitas. Keberadaan dalam alam semesta itu bersifat gradasional. Artinya terdapat hierarki keberadaan mulai dari yang paling sempurna yaitu Tuhan hingga yang paling rendah yaitu benda material. Yang keempat, alam ini sebagai cerminan Tuhan. Nah, alam semesta itu dipandang sebagai cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Setiap bagian dari alam semesta ini mengandung potensi untuk merefleksikan keindahan dan keagungan Sang Pencipta.